Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Nur Wajah dan Bapak Agung selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir hadis, dan yang kami cintai rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 5 SPI 2C ingin memaparkan materi kami yang berjudul hadis tentang perilaku atau akhlak. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan hadis yang pertama, yaitu yang berbunyi wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu ikhwahu birahmatikallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari. Yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya mengucapkan untuknya yarhamukallah. Apabila ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah, hendaklah ia orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang artinya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki hatimu. Riwayat Bukhari. Dalam hadis ini ada sebuah pelajaran besar yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama tentang saling mendoakan dan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk syukur dan saling mendoakan antar sesama itu salah satu bentuk ajaran perilaku yang baik terhadap saudara ataupun manusia lainnya. Karena di dalam saling mendoakan ada sebuah ukhuwah Islamiyah dan rasa kemanusiaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan rasa syukur itu dimana kita belajar sebagaimana hamba, sebagaimana kita manusia, untuk bersyukur kepada pencipta kita. Dari situ pelajaran kecil yang bisa kita ambil. Islam mengajarkan mulai dari hal sekecil apapun sampai hal yang besar. Islam mengajarkan akan betapa mulianya nilai akhlak dan perilaku kita sendiri. Di hadis ini diberikan contoh kepada kita, yaitu akan arti sebuah akhlak mulia. Baiklah, selanjutnya kelompok kami mengambil hadis ini sebagai hadis yang kedua yang berbunyi wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakli biyaminihi wa idza syaraba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan yakul bishimalihi wa yasrabu bishimalihi. Akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila ia minum, hendaknya minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita sebuah bentuk sopan santun. Karena dalam hadis ini Nabi mengajarkan kita atas perilaku mulia, yaitu dari makan dan minum kita sendiri yang sehari-hari ini paling sering kita jalani. Dan Nabi mengajarkan akan makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka kita sebagai manusia yang berakal dan berakhlak mulia mengikuti akan tauladan dari kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ketiga yang kelompok kami taruh di sini berbunyi wa an Amr ibnu Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasadduqi fi ghairi sarafin wala makhilatin. Akhrajahu Abu Daud wa Ahmad wa alaqahu al-Bukhari. Dari Amr ibnu Su'aib dari ayahnya dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis mu'alaq menurut Bukhari.
Rasulullah dalam hadis ini memberikan sebuah hikmah akan nilai di mana manusia itu melakukan sesuatu dengan tidak berlebih-lebihan dan melakukan hal yang kita kerjakan dengan ikhlas dan tulus. Ini bentuk perilaku yang amat sangat baik yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Dalam hal kebaikan pun di sini seperti makan, minum, berpakaian dan bersedekah pun itu sangat tidak baik dalam hal yang berlebih-lebihan dan dilandasi dengan sifat sombong. Mungkin hal kecil ini banyak terjadi di antara kita semua yang tidak kita sadari. Maka dari itu kami memilih hadis ini untuk sama-sama kita pelajari, di mana Nabi mengajarkan kita akan nilai kesederhanaan dan nilai keikhlasan yang semoga kita semua bisa belajar dan bisa mencontoh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Itu hadis yang ketiga. Baiklah, hadis yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Zia. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis yang keempat dan kelima. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasah fala yatanaja isnani dunal akhar hatta yakhtarita bin nasi min ajli an dzalika yuhzinahu. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau bertiga maka janganlah kau berbisik tanpa menghiraukan yang lain hingga engkau bergaul dengan manusia, karena yang demikian itu membuatnya susah. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan bahwasannya kita tidak boleh berbisik ketika kita tiga orang. Kita tidak boleh berbisik karena itu akan menimbulkan rasa curiga, akan menimbulkan rasa tidak suka. Oleh karena itu kita tidak boleh berbisik ketika kita bertiga, karena itu akan membuat teman kita curiga kepada kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis yang kelima yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu fa idza stansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallahu fasamithu wa idza marada fa'udhu wa idza mata fatba'hu, rahul Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim itu ada 6. Yang pertama, bila ia berjumpa maka ucapkanlah salam. Yang kedua, bila ia memanggilmu penuhilah panggilannya. Terus yang ketiga, bila dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Terus yang selanjutnya, bila ia bersin maka ucapkanlah alhamdulillah, dan membalasnya dengan yarhamukallah. Terus bila ia sakit maka jenguklah oleh kita, oleh sesama muslim. Terus yang selanjutnya, bila dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Jadi penjelasannya adalah bahwa kita sesama umat Islam harus punya koneksi untuk menjadikan pembeda di antara kita, agama kita dengan agama yang lain. Karena ketika satu umat Islam merasakan sakit, maka kita juga
merasakan sakit itu. Terus dan kemudian ini juga menjadi landasan untuk kita bersosialisasi untuk sesama tetangga gitu, untuk bermasyarakat, terus bersosial dan lain sebagainya. Pada dasarnya ini Islam itu seperti anggota tubuh, semua terhubung, dan cara menghubungkannya itu dengan cara hadis di atas, yaitu menjunjung hak sesama muslim. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.